Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita berusaha mengenal nama-nama Allah, yang dimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka seorang kalau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin mengagungkan Allah, ingin berharap dan ingin takut kepada Allah, maka mau tidak mau dia harus mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan sebagaimana sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam hampir setiap lembaran Al-Qur'an yang kita buka. Di situ Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Kali ini kita akan bahas dua nama yang sangat agung, yaitu Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad dan As-Samad, yaitu Al-Ahadiyah yang Maha Esa, dan As-Samad yaitu yang Maha Sempurna atau Maha yang bergantung kepadanya selainnya. Dan kedua nama ini tidak disebutkan kecuali dalam surat Al-Ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sungguhnya Allah adalah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul surat Al-Ikhlas, ya, itu orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka Allah menjelaskan tentang dirinya melalui surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang menjadi perhatian kita di sini, Allah Subhanahu wa taala atau surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, padahal kata ikhlas tidak ada dalam surat tersebut. Tidak ada dalam surat tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Oleh karenanya para ulama menjelaskan disebutkan dengan Al-Ikhlas karena dua sebab. Sebab pertama, surat ini mengajarkan pentauhidan agar orang yang memahami surat Al-Ikhlas dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, surat ini disebut Al-Ikhlas karena ukhlisat li bayani sifatillahi azza wa jalla, karena dikhususkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Jadi surat ini khusus menjelaskan sifat-sifat Allah. Terlebih lagi sebab nuzulnya, jadi ikhlas itu dimurnikan. Ukhlis, jadi ikhlas itu murni membahas sifat-sifat Allah. Apalagi sebab nuzulnya adalah pertanyaan kaum musyrikin, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Rabbmu. Maka Nabi jelaskan surat Al-Ikhlas, perintah Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Sehingga disebut dengan surat Al-Ikhlas karena murni membahas tentang sifat-sifat Allah. Dari sini surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an dijelaskan oleh para ulama berisi tentang asma wa sifat, kemudian tentang ahkam, kemudian tentang kisah-kisah, ya. Ini tiga secara umum Al-Qur'an terdiri atas tiga, tentang asma wa sifat, ya, tentang kemudian ahkam, hukum-hukum, kemudian tentang kisah-kisah. Maka seakan-akan surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Qur'an karena dia mewakili tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi dua nama ini, Al-Ahad dan As-Samad, hanya terdapat pada surat Al-Ikhlas. Apa makna Al-Ahad dan apa makna As-Samad, ya? Apa makna Al-Ahad, As-Samad? Kita bahas pertama adalah Al-Ahad, ya. Dalilnya tadi qul huwallahu ahad, ya. Huwallahu ahad. Katakanlah dia yang esa. Makna ahad di sini maksudnya adalah al-mutafarrid atau al-munfarid, ya. Maknanya adalah al-mutafarrid atau al-munfarid, yaitu yang bersendirian. Yang bersendirian.
dalam bersendirian dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini kesimpulannya demikian. Kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian ya dalam uluhiyahnya, dalam uluhiyah, kemudian dalam rububiyahnya, dan dalam asma sifatnya, dalam asma dan sifat-sifatnya. Ini intinya demikian. Jadi ahad itu artinya al-mutafarrid, bukan bersendirian dalam apa? Bersendirian dalam kesempurnaannya. Makanya di akhir surat Al-Ikhlas Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang serupa setara dengan Allah. Jadi Allah dia maha sempurna dalam kesendiriannya tadi, tidak ada yang bisa menyainginya. Dalam uluhiyahnya artinya hanya Allah yang berhak disembah, ya. Hanya Allah yang berhak disembah. Esa yang berhak disembah. Kalau kita bilang Allah Esa dalam uluhiyahnya. Makanya ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian disuruh berbuat kesyirikan, mengakui tentang sembahan-sembahan, Bilal berkata ahadun ahad. Maha Esa, yaitu yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Bilal sengaja memilih nama Ahad, padahal nama-nama Allah banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Ghafur, ada Al-Khaliq, banyak, ada Al-Qadir, ada Al-Alim. Tapi kenapa Bilal memilih Ahad? Maha Esa. Karena perkataan Bilal ahadun ahad menentang apa yang diyakini oleh Umayyah bin Khalaf, tuan yang sedang menyiksanya. Dia milih perkataan yang buat mereka jengkel. Dia pilih perkataan yang buat mereka semakin jengkel. Disuruh buat syirik, dia malah mengatakan ahadun ahad. Allah Maha Esa. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Umayyah bin Khalaf semakin jengkel dan semakin menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi inilah contoh kenapa Bilal ketika disiksa, Bilal mengatakan ahadun ahad. Bilal berkata ahadun, ya. Ini artinya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dalam rububiyahnya maksudnya Allah bersendirian, ya. Allah bersendirian dalam mencipta, kemudian mengatur. Hanya Allah sendirian dan memiliki alam semesta. Allah sendirian. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur, tidak ada bersama Allah ikut maintenance alam semesta, tidak ada, ya. Allah yang maintenance alam semesta, menjaga alam semesta, ya. Wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi. Allah menjaga langit agar tidak jatuh di bumi, ya. Allah Allah menjaga seluruhnya, alam semesta, langit, bumi, semuanya, matahari dalam orbitnya, kullun fi falakin yasbahun. Dan Allah bersendirian dalam pengaturan juga apa yang terjadi sekarang, terjadian ini ada yang meninggal, ada yang mati. Kira-kira alam semesta berapa banyak kejadian di alam semesta ini, Allah bersendirian. Dan Dia Maha Esa dalam melakukannya. Tidak ada seorang pun, tidak satu pun yang bersama Allah. Yang ketiga, dalam asma sifatnya, yaitu ini yang maha sempurna. Dalam setiap sifatnya tidak ada yang menyamai. Ilmunya tidak ada yang menyamai, kudrahnya tidak ada yang menyamai, iradahnya tidak ada yang menyamai, semuanya tidak ada yang menyamai. Jadi Allah Maha Esa dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifatnya. Itulah Al-Ahad, disebut Al-Mutafarrid atau Al-Munfarid, ya. Boleh seorang menamakan anaknya Abdul Ahad. Kalau di Arab ada, ya. Abdul Ahad, Abdul Ilah, ya, macam-macam. Baik. Ini definisi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini adalah pengertian Ahad menurut Ahlus Sunnah, ya. Di antara dalam rububiyah artinya Allah tidak berbilang, di antaranya Allah tidak berbilang. Allah tidak berbilang. Makanya Allah cuma Esa, tidak berbilang sebagaimana Nasara dan kaum musyrikin yang lain. Ini menurut
Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana menurut Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah? Mereka berdalil dengan sama dengan ahad, tapi dalam rangka menolak sifat. Ya. Adapun ya, al-ahad menurut penolak sifat para penolak sifat dijadikan dalih untuk menolak sifat-sifat Allah. Kita mulai dari Jahmiyah. Misalnya Jahmiyah, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah, mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Mereka sama dengan Mu'tazilah, justru ini pemikiran mereka bahwasanya menurut mereka zat terpisah dari sifat. Jadi menurut mereka akar pemikiran zat terpisah dari sifat. Terpisah dari sifat, zat sendiri. Nah, menurut mereka namanya ahad. Ahad itu zat harus bersendirian. Ahad, esa, maksudnya zat harus bersendirian, kosong dari segala sifat. Makanya semua sifat mereka artikan makhluk, seperti kalamullah, berbicara sifat. Kata mereka sifat sendiri, zat sendiri. Berarti Allah berbicara tapi bicaranya Allah itu makhluk. Bicaranya makhluk. Dan ini dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Jadi Allah sejak azali, bantahannya mudah. Allah sejak azali zatnya bersama sifat-sifatnya satu kesatuan, bukan pisah zat sendiri, sifat sendiri, sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana zat kosong dari sifat dan bagaimana ada sifat tanpa zat? Enggak mungkin. Sifat pasti ya dengan zat dan ini satu kesatuan. Makanya Imam Ahmad mengatakan bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah dicetak ya. Waz-Zanadiqah. Dengan memisalkan dengan permisalan korma, an-nakhlah, kemudian dengan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid ya. Jadi Imam Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya namanya satu bukan berarti zat tanpa sifat. Kata Imam Ahmad, coba kabarkan kepada kami tentang pohon korma. Pohon korma, kita bilang ada satu pohon korma. Ketika kita bilang satu pohon korma, kita bilang satu pohon. Tapi pohon korma tersebut ternyata ada batangnya, ada jiziknya, kemudian ada pelepah kormanya, ada namanya kartnya, yaitu yang dipotong-potong itu. Kemudian adanya leafnya, ada serabutnya. Ya, kata Imam Ahmad, tetap saja kita namakan satu pohon korma, padahal dia memiliki sifat yang banyak. Ada buahnya, ada macam-macam. Ya. Tetap kita bilang satu pohon korma. Kalau begitu Allah pun demikian. Allah sejak azali zat dan sifat-sifatnya. Jangan kalian punya khayalan ada zat, kemudian tanpa sifat, kemudian sifat. Jadi kata orang Jahmiyah, zat harus dikosongkan dari sifat. Kalau kita bilang ada sifat bersama zat, berarti kita syirik. Kita syirik, tidak boleh. Jadi karena Allah ahad. Ahad itu esa, maka zatnya tidak boleh berbilang. Nah kalau kita bilang Allah bersifat, kata mereka, sifat ini berarti menjadikan zat Allah berbilang. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kita bilang enggak ada zat kosong dari sifat. Zat jadi Allah satu kesatuan, zat bersama sifatnya dianggap satu, bukan zat sendiri sifat sendiri sebagaimana pohon korma. Demikian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang Walid bin Mughirah, kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda" dalam surat Al-Mudaththir. Kata Allah, biarkanlah aku bersama si Walid bin Mughirah yang aku ciptakan dia sendirian. Walid bin Mughirah diciptakan sendirian. Anda mengatakan di sendirian maksudnya dia dikeluarkan dari perut ibunya sendirian, tapi dengan sifat-sifatnya. Ada yang mengatakan dia istimewa, tidak ada yang seperti dia. Walid Mughirah kaya raya, terkenal, jago bahasa Arab, punya nasab yang tinggi, ketika itu dia yang spesial, tidak ada yang seperti dia. Tetapi tetap disifati dengan wahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Jadi maksud saya, logika Jahmiyah namanya esa,
justru ahad ini dijadikan untuk menolak sifat-sifat karena logika mereka zat itu sendiri sifat terpisah dari zat. Ini kerasukan apa namanya? Kerasukan filsafat, kerasukan filsafat. Tapi ini Jahmiyah ya. Maksud saya ini korma tetap disebut satu ya. Tetap disebut satu pohon korma padahal sifatnya banyak. Sifat-sifatnya dan bagian-bagiannya banyak. Nah, Jahmiyah ini diwariskan oleh Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, ya sama. Mewarisi dari pemikiran Jahmiyah. Mewarisi pemikiran Jahmiyah. Apa itu? Mereka punya kaidah zat al-mujarradah. Zat al-mujarradah. Ini menurut mereka. Zat Allah itu zat yang kosong dari sifat-sifat. Jadi kata mereka Allah harus demikian, harus esa. Ini esa. Ya, sifat-sifat ini baru disebut dengan esa. Ini kata sama dengan menurut mereka inilah namanya esa. Sama dengan Jahmiyah. Oleh karenanya Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Al-Usul Khamsah, dia mengatakan kita harus meyakini Allah zatnya esa dan sifat-sifat yang tidak boleh kita bilang Allah memiliki sifat ilmu dengan Allah berilmu dengan sifat ilmu, kata mereka enggak boleh. Jadi mereka punya perkataan begini. Kata Mu'tazilah, yang enggak masuk akal tapi begini kata mereka, Allahu alimun bidzatihi. Itu maknanya Allah berilmu dengan zatnya. Adapun perkataan Allahu alimun bi ilmihi, Allah berilmu dengan sifat ilmu, maka ini syirik. Kata mereka syirik. Karena kalau Anda mengatakan Allah alimun bi ilmihi, Allah berilmu dengan ilmunya, berarti ilmu Allah qadim, azali bersama zat. Kata mereka yang azali cuma zat. Jadi kata mereka ini cuma zat yang azali, hanya zat yang azali. Tidak boleh bilang sifat azali, tidak boleh bilang sifat azali. Kalau antum bilang Allah sejak azali sudah punya sifat ilmu azali, antum syirik. Jadi sama. Ini berangkat dari pemahaman Jahmiyah, orang filsafat demikian. Kalau kita baca Aristo, baca perkataan Aflutin ya, atau Plotinus kalau bahasa ininya, kalau bahasa Arab Aflutin, Aflaton sama Aristoteles, mereka mengatakan Allah itu sesuatu yang sangat simple, kemudian tidak bergerak, statis, simple dan statis. Ya. Kalau di situ ada zat, ada sifat-sifat, berarti Allah tidak simple. Berarti ada banyak kata mereka Allah basit, itu sesuatu yang sangat simple dalam bahasa mereka. Jadi berarti akan mengandung yang banyak, ada pluralitas dalam zat Allah, maka itu syirik. Sama, ini diambil oleh Jahmiyah, diambil oleh Mu'tazilah. Ya. Bantahannya mudah, kita bilang Allah Subhanahu wa taala esa, bukan zat sendiri. Tidak ada zat kosong dari sifat itu, enggak ada, cuma zat dalam khayalan doang. Namanya zat itu ada sifatnya. Ya Allah zat beserta sifat-sifatnya azali, bukan zat sendiri kemudian dipasang sifat. Makanya orang Mu'tazilah mereka menolak sifat-sifat. Kata mereka, enggak boleh kamu bilang sifat ada pada zat Allah, enggak boleh. Allah berilmu dengan zatnya. Ini enggak masuk akal. Gimana? Allah melihat dengan zatnya, Allah berilmu dengan zatnya, Allah mencipta dengan zatnya, Allah berkudrah dengan zatnya. Enggak. Kalau kita ya Allah punya sifat kudrah, Allah punya sifat iradah. Mereka karena terjebak dengan logika filsafat, akhirnya mereka membuat teori seperti ini. Ini namanya ahad. Justru mereka berdalil dengan ahadiyah, Allah esa, justru dijadikan dalil untuk menolak seluruh sifat-sifat. Tapi bagaimana dengan Asy'ariyah? Al-Asy'ariyah, saya dalam hal ini maksudnya Ar-Razi, diwakili oleh Razi.
dalam kitabnya dia nulis dalam ini masalah ahad dalam tafsir Ar-Razi yang namanya Mafatihul Ghaib di bagian terakhir surat Al-Ikhlas, dan juga dalam kitabnya Lawami'ul Bayyinat atau Syarah Asma'illahil Husna. Razi punya Syarah Asma'illahil Husna ya, Syarah Asma'ul Husna. Namanya Lawami'ul Bayyinat. Dia menyebut tentang Al-Ahad ya. Apa namanya? Dia mengatakan Al-Ahad ada dua. Al-Ahad adalah Al-Ahad bisa dua makna. Kata Razi. Pertama, la yaqbalu al-kathrah, tidak menerima makna pluralitas, makna keragaman atau pluralitas. Banyak maksudnya, tidak menerima makna banyak. Yang kedua, la yang qasim, tidak terbagi. Tidak terbagi. Ya. Ini yang dia sebutkan dalam kitabnya Al-Mabla. Ini tidak tahu dari mana dia ambil, dari secara bahasa juga aneh. Sesuatu yang tidak terbagi disebut dengan Al-Ahad. Al-Ahad. Ya. La yaqbalu kasrah, maksud dia adalah untuk menolak. La yaqbalu kasrah ini terpengaruh dengan sama dengan ini warisan. Tidak menerima sesuatu yang banyak. Tetapi Ar-Razi maksudnya adalah untuk menolak, tapi dia menolak sifat-sifat zatiyah khabariyah ya. Nanti antum bingung apa itu khabariyah. Intinya saya sebutkan saja seperti maksudnya adalah wajah misalnya, kemudian apa namanya tangan misalnya, ya kaki misalnya ya, dan lain-lain ya. Jadi mereka Razi mengatakan kalau kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti zat Allah mengalami plural, ada keragaman dalam zat Allah, ada nilai banyak, makanya kita tolak. Terus sifat ilmu, sifat kudrah, kalau itu tidak apa-apa kata dia. Kata itu tidak apa-apa karena 7 sifat yang mereka tetapkan, sifat hayat, sifat kudrah, sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, sifat iradah ya, sifatul kalam, kata mereka 7 ini tidak apa-apa. Itu tidak mereka tidak komitmen, dibantah sama Mu'tazilah. Nah, kamu kalau nolak sebagian, nolak sekalian semuanya sifat-sifat seperti kami. Kami nolak semua sifat. Adapun kalian menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat, maka tidak komitmen. Tapi intinya Razi mengatakan la yaqbalu kasrah, niatnya untuk menolak sifat-sifat dzatiyah yang ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ari mutaqaddimin yang sudah pernah kita bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Sifat-sifat ini ditetapkan oleh para salaf tentunya, tapi Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani, Ibnu Furak, banyak ya, mereka Al-Baihaqi, mereka menetapkan sifat-sifat yang ditolak oleh Ar-Razi. Dalilnya Ar-Razi Ahad. Al-Ahad melazimkan tidak boleh kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kalau kita bilang Allah punya tangan, punya wajah, maka Allah menjadi pluralitas. Plural, banyak dalam zat Allah itu ada nilai banyak ya. Bantahannya mudah seperti Imam Ahmad. Korma, kita tetap mengatakan korma esa satu, meskipun di situ ada bagian-bagiannya. Ada pohonnya, ada akarnya, ada batangnya, ada leafnya, ada serabutnya, ada jizi', ada jaridahnya, ada pelepahnya dan macam-macam. Ya, tetap dikatakan korma yang satu. Baik. Kemudian yang kedua dia mengatakan al-ahad adalah la yang qasim, suatu yang tidak terbagi. Dan dia mengatakan di dunia ini semuanya terbagi. Razi sini mengakui. Ya. Kata dia di dunia ini semuanya bisa terbagi. Pokoknya kalau ada space-nya, semua yang berspace, semua yang ada space-nya, ada ukurannya, berarti bisa terbagi. Ya, semua yang space terbagi, semuanya. Kecuali kata dia, kecuali al-jauharul fard. Apa ini al-jauharul fard? Al-jauharul fard kata dia, ini Asy'ariyah ribut sendiri. Ini sumber al-jauharul fard, ini sumber kalau mau kenal Tuhan harus ngerti apa itu jauharul fard, kata Al-Juwaini. Kalau bicara akidah Asy'ariyah jelimet ya. Kata Al-Juwaini kalau kamu ingin tahu tentang Tuhan, kamu harus ngerti apa itu jauharul fard. Sementara ini perkara yang diperselisihkan oleh mereka sendiri. Intinya saya ingin sampaikan, al-jauharul fard kata mereka adalah penyusun terkecil, partikel terkecil yang alam semesta ini semua, manusia, hewan, langit semua tersusun dari satu partikel yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, namanya al-jauharul fard. Yaitu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Dia bilang atom saja masih bisa dibagi. Jadi ada neutron, ada elektron, ada proton. Pokoknya paling kecil tidak bisa dibagi lagi. Terus kata mereka tidak bisa dibagi itu, tidak ada panjangnya, tidak lebarnya. Tidak ada panjang, tidak lebarnya.
Dibantah, ditertawakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Banyak ulama tertawakan. Kalau tidak ada panjang, tidak lebarnya, terus bagaimana dia menyusun? Kata mereka kalau Jauharul Fard 3 jadi jism. Jadi kita dia semua alam semesta ini tersusun dari unsur terkecil. Terkecil namanya kata mereka Al-Jauharul Fard. Jauharul Fard itu tidak ada lebarnya. Karena kalau ada lebarnya berarti bisa dibagi lagi, ada space-nya. Ada panjangnya berarti bisa dibagi. Kata mereka enggak ada panjang, enggak ada lebarnya. Kalau kita bilang enggak ada panjang, enggak ada lebar itu enggak ada dong. Kata mereka, iya itu namanya Jauharul Fard. Terus bagaimana menyusun jism? Bagaimana menyusun jadi firanda, jadi kamu? Tersusun. Ya kalau sudah disusun jadi 3, itulah jism. Kita bilang gimana? Kalau suatu yang tidak lebarnya, tidak panjangnya tersusun pun tidak akan bisa menimbulkan panjang dan lebar. Nah, asalnya panjang lebarnya enggak ada, gimana nyusun jadi panjang dan lebar? Ini makanya mereka ini khayalan Al-Jauharul Fard. Kata mereka yang tidak bisa terbagi hanya Jauharul Fard. Semua jism bisa dibagi, kata mereka. Semua jism bisa dibagi. Semua jism bisa dibagi. Apa itu jism? Jism adalah susunan Al-Jauharul Fard. Al-Jauharul Fard tadi apa? Tidak berlebar, tidak berpanjang, tidak berlebar, tidak berpanjang, tidak bermasa, ya. Terus tidak ada namanya itu. Tidak berpanjang, tidak lebar. Kemudian disusun, kalau disusun jadi jism. Kata dia jadi jism. Kita semua ini jism dan ajsam mutamathilah, mereka punya kaidah jism itu semua sama saja. Oleh karenanya kata dia, karena semua makhluk tersusun atas ini, atas Jauharul Fard, dan Jauharul Fard itu membentuk jism, makanya Allah harus beda dari seluruh makhluk. Ini kenapa? Allah harus berbeda dari seluruh makhluk, berarti Allah tidak boleh jism. Ini maksudnya begitu. Nah, berarti apa tujuan dia untuk mengatakan ini? Intinya untuk menolak sifat, sifat Allah di atas. Razi sendiri mengatakan apa? Dia punya kaidah, semua yang bisa ditunjuk itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh bisa ditunjuk. Kenapa? Kalau satu bisa ditunjuk berarti dia berspace, berarti dia ada jism, berarti bisa dibagi, berarti makhluk. Sehingga dia bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Jadi ikuti oleh sebagian dai di tanah air. Siapa yang bilang Allah di atas, kafir katanya. Subhanallah. Apa dalilnya? Logika Jauharul Fard. Dari mana nih ada dalil? Apa Abu Bakar dan Umar tahu Jauharul Fard? Sampai Ibnu Jauzi menyembantah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah. Dia mengatakan, yakinlah, dia nukil kepercayaan seorang ulama, yakinlah Abu Bakar dan Umar, kau ridho beragama seperti agamanya Abu Bakar dan Umar, yakinlah Abu Bakar dan Umar meninggal tidak kenal apa itu Jauharul Fard. Sekarang mereka Al-Juwaini mengatakan, kamu kalau ingin ngerti Tuhan harus ngerti Jauharul Fard. Antum aja mungkin baru pertama kali dengar. Dan ini dibantah sangat banyak, bantahnya sangat mudah. Kita bilang unsur banyak, tapi unsur tidak sama satu dengan yang kita aja bagi unsur banyak, unsur berbeda-beda. Ada 100 dulu sampai belajar kimia, 100 lebih unsur, enggak tahu sekarang unsur sudah berapa ditemukan lagi. Jadi mereka mengatakan kalau semua yang berspace ya masih bisa dibagi, itu bukan Tuhan. Makanya mereka mengatakan Tuhan itu al-ahad, artinya tidak bisa dibagi, artinya tidak bisa ditunjuk. Tidak di atas. Kalau di atas kan berarti Allah meliputi langit dan bumi, berarti Allah bisa dibagi dong. Makanya mereka bilang Allah tidak bisa dilihat depan mata di hari kiamat. Allah dilihat, tapi kalau dilihat kan berarti kan ada space-nya di depan mata. Enggak bisa. Dengan pemikiran Aristoteles ini dan teman-temannya, mereka menolak terlalu banyak ayat. Terlalu banyak ayat. Ini logika dari mana? Logika aneh. Sehingga mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Dari mana pengertian seperti itu? Dari secara bahasa enggak ada seperti ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengatakan ahad. Contoh, wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak akan mensyirikkan Allah kepada siapapun. Ahad. Ahad itu maksudnya makhluk. Allah menamakan makhluk ahad-ahad. Kemudian dia bikin istilah logika sendiri, ahad sesuatu yang tidak bisa dibagi. Enggak. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ahad beberapa kali ya. Wala usyriku wala nusyrika bi wala nusyrika bi rabbi ahada, la usyriku bihi ahada. Ya, aku tidak berbuat syirik kepada sesuatu pun bersama Allah, tidak mensekutukan Allah dengan siapapun. Ahad itu siapapun. Nah, berarti kalau ahad itu cuma tidak bisa dibagi, berarti ahad maksudnya Jauharul Fard. Seakan-akan Nabi disuruh mengatakan la usyriku bi rabbi ahadan, yaitu aku tidak berbuat syirik menyekutukan Allah dengan Jauharul Fard.
Karena semua makhluk selain Jauharul Fard tidak bisa disebut ahad. Manusia tidak ahad. Ya. Antum paham nggak? Saya nggak tahu ya. Tapi intinya inilah penyimpangan makna ahad menurut ahlul bidah. Ya. Ahad sederhana, ahad adalah Allah jelaskan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Maha Esa, tidak berbilang, bukan berarti tidak bersifat, tidak berbilang. Ya jangan seperti Asy'ariyah atau jangan seperti Mu'tazilah atau filsafat mengatakan Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan zat kosong dari sifat itu baru esa. Enggak, kita bilang Allah esa, Allah tidak berbilang, azali Allah sudah ada sendirian tapi berserta sifat-sifatnya, bukan Allah sendiri kosong baru zat sifatnya datang menempel. Dan maksudnya ahad adalah Maha Esa al-munfarid bersendirian dalam kesempurnaannya. Maha Esa dalam penyembahan, Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, Maha Esa dalam asma dan sifat-sifatnya. Allah alam itu maksudnya, makanya di akhir ayat Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang serupa dengan dia. Ahad di sini apa? Semua makhluk. Masuk ke semua makhluk. Tapi kalau menurut Razi ahad maksudnya Jauharul Fard doang. Karena dia Razi berkata dalam tafsirnya, kalau kita kembali kepada makna ini, makna la yang qasim, suatu yang tidak terbagi, ahad, maka yang bisa masuk ahad cuma Jauharul Fard. Dia mengatakan demikian. Memang di dunia ini semuanya bisa terbagi karena semua ada space. Kecuali Jauharul Fard. Ini saja yang hanya ini yang ahad. Menurut Razi. Yang lain tidak ada yang ahad. Yang lain tidak ada yang ahad. Yang kalau kita mengatakan wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan ahad, seakan-akan artinya aku tidak mensekutukan Allah dengan Jauharul Fard. Terus dengan Nabi Isa dengan yang lainnya apa itu tidak masuk ahad? Itu semua termasuk ahad sebenarnya. Tapi Razi punya definisi tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang makna yang kedua, tentang as-samad. Ya. As-samad. As-samad secara bahasa, dan antum bisa buka dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibnu Faris, ulama bahasa yang wafat di abad ke-4 Hijriah. Mu'jam Maqayisil Lughah, ya. Dia mengatakan bahwasanya as-samad, dia berkata dalam bukunya, samad aslani ahaduhuma al-qasdu wal akhar as-salabatu fi syai'. Samad secara bahasa kembali kepada dua makna. Ini makna pokoknya. Yang pertama artinya qasdu yang ditujui, kemudian yasmud artinya bertujuan, ya. Kemudian yang kedua salabah yaitu kekokohan. Nah, kokohan atau kekerasan itu namanya as-samad. Dari sini kita dapati para sahabat, ya. Dan ini antum bisa buka dalam buku tafsir manapun selama tafsir tersebut tafsir bersanad, ya, baik dari tafsir Tabari, Al-Baghawi, kemudian banyak ya tafsir ada sebagian munculkan tafsir Mujahid, ya, banyak ya. Samad, ya. Sifat as-samadiyah, samad, ya. Tadi kita bilang secara bahasa kembali kepada makna dua makna, yaitu al-qasdu bertujuan, kemudian yang kedua as-salabatu fi syai'. Ini perkataan tadi kekokohan atau keras, ya. Ini tadi disebut oleh Ibnu Faris dalam kitabnya. Lihat Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Ibnu Faris. Dia mengatakan demikian. Taib, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya. Istilah maka ada tiga pendapat, ya. Tiga pendapat, ya. Yang pertama ada tiga pendapat. Yang pertama la jaufa fihi, tidak berongga. Samad maksudnya zat Allah tidak berongga.
Tidak berongga. Kemudian yang pendapat kedua, as-samad artinya alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiq bihawaijihim. Yang seluruh makhluk bertujuan bersandar kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian makna tiga makna yaitu alladzi yantahi fi su'dat, itu yang paling sempurna. Ini semuanya tafsiran salaf. Dan tafsir yang paling banyak ijma adalah makna ini, zat yang tidak berongga. Ini tafsir mayoritas dan ijma para ahli tafsir. Siapa yang berpendapat dengan ini? Allah tidak berongga, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, sahabat ini. Ini tafsirnya. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Buraidah bin Husayb. Buraidah ibn Husayb. Kemudian murid-murid Ibnu Abbas seperti Ikrimah, ya. Mujahid, Hasan al-Basri juga, Al-Hasan. Dan banyak sekali. Ini semua tafsiran para salaf. Mereka mengatakan la jaufa fi, Allah tidak berongga. Kemudian datang lagi tafsiran lebih rinci. Ada yang mengatakan la ya'kul wa la yashrab. Tidak makan, tidak minum. Maksudnya as-samad itu tidak makan, tidak minum. Karena Allah tidak berongga zatnya, maka tidak bisa masuk makan, tidak bisa masuk minuman. Ada yang mengatakan la yakhruju minhu syai'. Tidak ada sesuatu yang keluar darinya. Keluar darinya. Ya, karena dia tidak berongga bagaimana? Beda dengan makhluk. Makhluk berongga. Makhluk berongga, manusia, hewan berongga dan lain-lain. Kemudian di antaranya lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, sama, karena tidak berongga, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan juga, ya. Kemudian juga di antaranya laisa lahu ahsya. Tidak ada isi perutnya, tidak ada isinya, ya, tidak ada isinya. Ini semua perkataan dari salaf. Ini yang saya sebutkan semua ini perkataan dari para ulama salaf. Dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menafsirkan as-samad demikian dengan sederhananya. Kita sih mudah, Allah punya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Justru ketika dikatakan la jaufa fihi, zat Allah tidak ada rongganya, kita tahu bahwasanya zat Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Nah, tafsiran ini bikin pusing Razi, ya. Razi bingung menghadapi tafsiran ini. Karena semua tafsiran ini zahirnya kata Razi dalam tafsirnya, ini semua menunjukkan jism. Jism tadi yang punya space. Kalau jism tadi jism itu yang berspace, namanya jism. Yang ada panjang lebar berarti jism. Kata dia, nah ini semua yang tidak berongga. Ini semua berbicara tentang zat Allah, ya. Kata dia ini semua harus ditakwil. Bayangkan, dia mengatakan wastadalla bihi ba'dhu juhalil musyabbihin, ba'dhu juhalil musyabbihah.
Sebagian orang bodoh dari tukang tasbih berdalil dengan ayat bahwasanya Allah berjism, kata mereka demikian. Kata dia demikian. Subhanallah, tafsiran para sahabat. Dia menyalahkan seluruh sahabat menafsirkan demikian. Kita mudah, ya, kenapa ada masalah dengan ini? Enggak ada masalah. Allah punya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Jangan kita bayangkan seperti daging manusia, jangan kita bayangkan seperti batu di kali, enggak. Allah jelaskan zat Allah tidak sama dengan, cuma sifat zat Allah tadi, la jauf, tidak rongganya, selesai. Para sahabat yang berkata demikian. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Buraidah bin Husayb, kemudian para tabi'in, mereka yang ngomong demikian. Kemudian Razi berani menyalahkan. Dia bilang harus semua ditakwil. Bahkan dia subhanallah Razi, dia tidak insaf ketika dalam kitabnya dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Dia menyebutkan tafsir As-Samad, dia hanya menyebutkan ini juga ada dari salaf. Ini juga dari tafsir Ibnu Abbas, dan ini juga tafsiran salaf. Ada 3 tafsiran. Ini juga tafsiran salaf. Ketika dia menyebutkan cara salaf, dia cuma nukil para salaf ketika menafsirkan ini. Sementara yang ini justru yang mayoritas, yang ijma, dia tidak nukil. Karena tidak sesuai dengan akidahnya. Dia hanya mengatakan secara bahasa ini harus ditakwil. Harusnya dia bilang, para salaf ngomong demikian. Tapi dia tidak nukil sama sekali, dia berpaling kemudian dia takwilkan. Ya. Kelazimannya berarti dia menyalahkan para salaf. Karena dia sudah punya akidah bahwasanya Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau bisa nunjuk Allah berarti syirik. Berarti kafir. Berarti Allah jism, berarti Allah itu. Ini akidahnya Ar-Razi. Tapi ini saya yang sampaikan. Ada tafsiran lain tentang Samad yang seluruh makhluk bersandar kepada Allah memenuhi kebutuhannya, kemudian juga yang paling sempurna. Dan ini saya akan nukilkan perkataan Ibnu Abbas, di antaranya perkataan Ibnu Abbas ya. Ya. Dia berkata, As-Samad As-Sayyid alladhi kamula fi su'dadihi. Ya. Saya bacakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang As-Samad, As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. Samad artinya adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Kemudian wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Yang mulia, yang asyarif itu yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Ulul azim qad azuma fi azamatihi, dan yang maha agung yang sempurna dalam kesempurnaannya. Al-Halim itu yang tidak segera memberi hukuman, menunda agar siapa tahu manusia agar taubat. Al-Halim alladzi qad kamula fi hilmihi. Al-Halim maksudnya yang halim yang sempurna. Al-Ghani juga alladzi qad kamula fi ghinahu, yang maha kaya yang sempurna dalam kekayaan. Al-Jabbar alladzi yang maha kuasa yang sempurna dalam kekuasaannya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, yang berilmu yang sempurna dalam ilmunya. Wal hakim, dan yang bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf was su'dad. Wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Dialah Allah yang telah sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan, dan dialah Allah, inilah sifat-sifatnya tidak pantas bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan dalam hal ini penafsiran Ibnu Abbas ini membantah orang-orang yang mengatakan salaf dahulu mufawwidhah, tidak tahu tentang makna nama-nama Allah. Ini bohong. Jadi sebagian orang mengatakan salaf dulu enggak ngerti kalau lewat ayat-ayat sifat, mereka enggak ngerti maknanya. Lah ini Ibnu Abbas menafsirkan As-Samad maksudnya begini. Lihat tadi Al-Ahad, As-Samad, mereka tafsirkan semuanya. As-Samad maknanya begini, As-Samad. Terus mereka bilang para salaf dahulu enggak ngerti maknanya. Yang benar mereka tahu maknanya, tapi mereka tidak bisa membagaimanakannya. Itulah kaif, itu yang perkataan Imam Malik, istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, ya. Wal imanu bihi wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, bahwasanya istiwa ketika ditanya kaifastawa, ditanya bagaimana cara Allah beristiwa, maka Imam Malik mungkin berkata al-istiwa ma'lum, istiwa maknanya maklum, diketahui. Makanya ditafsir oleh para ulama, ditafsirkan oleh Mujahid, ditafsirkan oleh Abul Aliyah, ya, maknanya ala wartafa'a. Para salaf menafsirkan. Belum mereka bilang para salaf dulu enggak tahu maknanya. Mereka tahu maknanya. Yang tidak boleh apa? Wal kaifu majhul. Bagaimana yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, iman la wajib, wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya kepadanya adalah bid'ah. Jadi ketika seorang mengetahui Allahus Samad, ya, ketika seorang mengetahui bahwasanya Allah adalah As-Samad yang maha sempurna dalam segalanya, yang tidak melahirkan, tidak lahirkan, kemudian segala bergantung kepadanya, maka seorang boleh berdoa dengan mengatakan ya Allah, engkau adalah As-Samad misalnya. Ya, aku bergantung kepadamu, ya boleh. Ini kita tahu bahwa bagaimana sifat-sifat Allah. As-Samad lah yang sempurna dalam segala kesempurnaannya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dua makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, Al-Ahad dan As-Samad. Sudah kita jelaskan menurut Ahlus Sunnah bagaimana dan menurut para penolak sifat Ahlul Bidah juga bagaimana. Di penghujung pembahasan ini saya ingin menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas secara secara jelas menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat Allah tersebut Allah turunkan dalam 4 ayat. Pertama, Qul huwallahu ahad, Allah Esa, Allahus Samad, yang semuanya bergantung kepadanya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengannya. Inilah syarat Tuhan yang benar. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini. Saya ulangi, semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang dialog sama agama lain, kita bilang kriteria Tuhan itu ada. Tuhan telah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Tuhan kamu memenuhi kriteria ini, maka berhak menjadi Tuhan. Kalau enggak, maka tidak jadi Tuhan. Pertama, Ahad, Esa, tidak berbilang. Kalau Tuhan 2 atau 3 repot. Kalau bertengkar bagaimana? Kalau punya keinginan yang berbeda bagaimana? Ya. Atau bahu-membahu, saling kerjasama dalam, berarti ya tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan harus Esa, dia harus bersendirian, paling hebat sendirian. Adapun Tuhannya 2 atau 3 oknum, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Ruhul Kudus misalnya, atau Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara, ini enggak bisa. Seperti ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan, seperti Majusi, Tuhan api, Tuhan kebaikan, kegelapan, Tuhan keburukan. Ini tidak bisa jadi Tuhan. Apalagi Tuhan banyak sekali. Berhala-berhala yang begitu banyak, ya. Gimana? Tuhan itu harusnya satu, berfungsi dalam segala hal, jagoan dalam segala hal, hebat dalam segala hal. Sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas. Itu dalam segala hal yang terbaik. Itu baru Tuhan. Yang kedua, syarat untuk jadi Tuhan yang kedua, kriteria yang kedua adalah As-Samad. As-Samad yaitu yang maha kaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya dan semuanya butuh kepada dia. Nah, kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain, dia bukan Tuhan. Contoh Nabi Isa, dia ketakutan berdoa kepada Allah, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia enggak butuh kepada yang lainnya. Dia butuh makan. Sampai disebutkan dalam Injil, dia marah ketika dia lihat pohon-pohon, dia kira ada buahnya, ternyata enggak ada, maka dia kutuk pohon tersebut menjadi kering. Dia butuh tidur, makanya dia tidur, bahkan dibangunkan oleh, dia bukan Tuhan. Mereka sering berkilah dengan mengatakan ini sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan. Gimana Tuhan menjadi sifat manusia, ya? Intinya Tuhan tidak bisa demikian. Tuhan itu harus tidak butuh kepada yang lainnya. Sama, ada Tuhan mau disembah dipahat dulu. Dipahat dulu. Nah, Tuhannya kalau belum dipahat enggak jadi Tuhan. Tuhan dipahat dulu bagaimana? Mau jadi Tuhan dipahat dulu. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Atau Tuhan hewan, ya. Sapi misalnya disembah. Lihat ada orang sembah sapi. Gimana Tuhannya dikasih makan dulu, ya? Tuhannya butuh makan, Tuhannya butuh beol, Tuhannya butuh. Gimana Tuhan? Ya. Dia melanggar sifat As-Samad. Melanggar sifat As-Samad. Semua yang masih butuh kepada yang lain tidak berhak menjadi Tuhan. Karena secara logika konsekuensi Tuhan harus memiliki itu. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada dia. Kemudian sifat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak melahirkan, karena kalau dia melahirkan, maka jadi ganda. Dia punya anak dan anak dia pasti seperti dia dan dia akan butuh kepada anak tersebut. Atau kalau dia ingin punya anak, berarti dia harus punya istri sehingga ada kebutuhan kepada yang lainnya. Kalau dia punya anak, Tuhan punya anak, anaknya akan sama dengan dia atau bisa jadi lebih jauh daripada dia. Makanya qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah kepada mereka, "In kana lirrahmani waladun," kalau Allah punya anak, fa ana awwalul abidin, aku yang pertama kali menyembah anak tersebut. Dalam satu tafsir, ulama menafsirkan sebagian tafsir seperti ini. Artinya apa? Kalau Allah yang punya anak, memang anak itu memang boleh kita sembah, anaknya Tuhan. Ya, tetapi Allah tidak punya anak. Allah punya anak berarti tidak lagi sendirian jagoannya. Tidak lagi sendirian dalam kesempurnaannya. Ada yang menyamai dia. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan double itu enggak pantas. Ya, berarti dia butuh kepada sang anak, ya. Sehingga dia ngeluarin anaknya karena dia butuh pada sang anak tersebut. Atau bisa dia butuh kepada istri. Berarti
lam yalid, tidak memperanakan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Kalau ada Tuhan dilahirkan berarti bukan Tuhan, gampang. Nabi Isa dilahirkan, makanya Allah mengatakan Al-Masih ibn Maryam. Isa putra Maryam, bukan Tuhan, karena syarat Tuhan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti sebelum dilahirkan dia tidak ada. Sederhana kok, sederhana. Ini secara sangat logis. Syarat Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan. Banyak ngaku-ngaku sebagai Tuhan namun dilahirkan. Contoh Firaun ngaku Tuhan, dilahirkan. Dulu dia enggak ada, dilahirkan. Namrud ngaku jadi Tuhan, dilahirkan. Dajjal dilahirkan. Semua dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, ya. Semua yang dilahirkan. Makanya Allah mengatakan walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia, ya. Dia yang paling hebat dalam segala hal. Semuanya tunduk, dia Al-Qahhar, tunduk kepada segala aturannya. Dengan demikian ini 4 kriteria Tuhan yang kalau mau jadi Tuhan harus memenuhi 4 kriteria. Dan tidak ada yang memenuhi kriteria ini kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.